Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Di sini kita akan mencoba ya untuk membuatkan sebuah video ya tentang bagaimana caranya untuk ya membuat data itu signifikan ataupun normal ya. Di sini saya hanya mentutorkan ya. Jadi bagi teman-teman yang menjudge ya, inilah, itulah atau bolehkah atau tidak bolehkah. Nah, di sini saya hanya ingin memberitahukan ya. Data itu, bisa dibuat hasilnya sesuai dengan yang kita inginkan ya. Jadi di sini saya juga tidak merekomendasikan Kakak untuk, mengubahnya ya, tapi, eee, hasil data itu, bisa dirubah ya sesuai dengan yang kita inginkan ya. Langsung aja di sini kita punya, saya nggak tanggung-tanggung ya, di sini kita punya 5 variabel bebas ya. Nah, data ini yang akan kita buat untuk, menjadi signifikan semua. Kita cek dulu ya, seberapa parah data ini ya, kita cek dulu. Dan video ini ya, untuk pembuatan regresi, validitas, reliabilitas itu ada di channel saya semuanya. Di sini, videonya bagi kakak-kakak yang udah pengolahan datanya udah ke tahap yang selanjutnya ya. Nah, udah ke tahap yang advance lah misalnya. Artinya, yang melihat video ini artinya udah tahu ya gimana cara untuk meregresikan data, memvalidkan, ngetes validitas, reliabilitas, normalitas dan sebagainya. Oke, langsung aja kita copy semua headernya. Cara untuk mengcopy-nya Ctrl C panah kanan, Ctrl C terus ditranspose di sini, jadi dia dari leret ke samping menjadi leret ke bawah seperti ini, transpose. Dan juga pastikan teman-teman ya, kalau untuk nonton video ini, karena di sini saya menggunakan resolusi yang tinggi, jadi usahakan untuk melandscape handphonenya ya. Oke, langsung aja ya. Nah, di sini saya mulainya dari SPS yang masih kosong ya. Artinya di sini tidak ada eh, apa ya, pokoknya secara real lah. Oke, langsung aja di paste di sini. Paste. Nah, terus terserah ya, nanti nama variabelnya kita kasih. Yang penting kita mau tes dulu nih. Misalkan asumsinya mau bikin variabel itu signifikan positif semua. Oke. Langsung aja kita cek datanya ya. Langsung Ctrl C panah bawah, panah kanan, Ctrl C langsung di paste di sini. Nah, oke. Em, Paste ya. Nah, kita lanjut ke analyze regresi linear ya, cepet aja ya. Terus di sini S1-nya, S2 ya, terus S3, S4, S5 masukkan ke independen, terus total Y-nya masukkan ke dependen, statistik tentang kolineritas untuk multi ya, plot ya. Spread ke X, SRS ke Y, terus histogram dan normal untuk cek apakah data atau regresi itu over by X dan Y itu normal nantinya berdasarkan histogram dan plot, continue. Terus kita ke nilai unstandardnya nanti aja deh. Nah, nilai unstandardnya nanti aja. Kita tekan oke. Nah, di sini bisa kakak lihat ya, nilai dari EJS square-nya min ya, nilai F-nya juga bisa dilihat ya, nilai T-nya apalagi ya. Nah, bisa kakak lihat semuanya ini tidak signifikan ya. Oke, terus toleran VF-nya kalau misalnya ini akan nggak jarang ya, jarang terjadi ya, kecuali datanya itu mirip semua ya, itu baru terjadi multikolinitas ya. Lanjut histogram ya, terus PV plot. Oke, terus scatter plot. Nah, di sini triksnya bagi saya, kita harus normalitaskan dulu datanya ya, per variabelnya kita cek dulu nih, analyze non parametric one sample KS ya. Nah, di sini juga bisa dilihat juga ya, S1, S2, S3, S4, S5 dan Y. Nah, di sini bisa kakak lihat juga. Nah, tidak ada datanya itu yang normal ya, tidak ada yang datanya normal. Oke, sekarang kita mulai ya untuk cara untuk membuatnya itu menjadi normal dan di sini juga signifikan semua. Oke, langsung ya. Caranya yaitu ya, kita ke sini dulu. Oke, di sini bisa dilihat ya. Ini dia datanya. Kita select ya data yang tidak normal itu. Oke, ini dia.
Oke, di sini sudah kita rubah beberapa ya. Caranya Ctrl C panah bawah, panah kanan, Ctrl C lagi, langsung di paste lagi di sini. Kita cek perubahannya ya. Kita paste di sini. Nah, oke, bisa kakak lihat ya. Ini tadi pengujian kita yang pertama. Nah, ini dia. Langsung kita ke analyze lagi non parametric one sample KS ya. Apakah dia akan meningkat nilainya? Nah, di sini menjadi 0,0000 ya. Kita biarkan saja dulu. Oke, kita robah lagi sedikit ya. Oke, sudah kita robah, langsung lagi Ctrl C panah bawah, panah kanan, Ctrl C lagi, langsung lagi di paste di sini. Kita cek dulu ya. Kita ke analyze lagi non parametric one sample KS. Oke. Nah, ini dia bergeser ya. Dia sudah sedikit bergeser. Oke, kita lanjutkan lagi. Oke, sudah kita robah lagi Ctrl C panah bawah, panah kanan, paste lagi di sini. Oke, sudah kita robah lagi Ctrl C panah bawah, panah kanan, Ctrl C lagi, langsung lagi di paste di sini. Analyze non parametric lagi one sample KS ya. Oke. Nah, di sini bisa kakak lihat nilainya sudah 0,200 untuk Y ya. Nah, bisa kakak lihat. Oke, lanjut ya. Jadi untuk Y sudah aman, kita biarkan dulu ya. Kita langsung ke analyze lagi. Kita mau merubah nilai dari X5-nya. Oke, sekarang kita ke X5 ya. Kita cek lagi datanya. Oke, untuk S5 sudah kita perbaiki sedikit ya. Kita merubahnya itu sedikit demi sedikit saja. Ctrl C panah bawah, panah kanan, Ctrl C lagi, langsung lagi di paste di sini. Bentar ya. Oke, paste. Analyze lagi non parametric one sample KS ya. Oke. Nah, ini nilainya sudah mulai berangsur ya. Oke, kita ke analyze lagi ya. Kita cek dulu regresinya juga ya. Kita cek regresinya. Oke, biarkan. Nah, di sini bisa kakak lihat nih ya, nilainya udah mulai meningkat ya. Udah mulai meningkat ya untuk S5 terhadap Y ya. Tadi kan agak sedikit lebih parah ya. Kita ke home lagi. Kita ke sini lagi ya. Oke. Ke sini lagi ya, paling atas ya. Nah, bisa kakak lihat di sini tadi kan 0, berapa nih? Pokoknya menjauh ya dari signifikansi 0,05. Sekarang kita ke sini lagi. Oke. Mana ya? Nah, ini dia. Oke, langsung ya kita ke cek lagi datanya untuk X5 ya. Oke, untuk S5-nya sudah kita perbaiki sedikit. Ctrl C panah bawah, panah kanan lagi, Ctrl C lagi, langsung lagi di paste di sini. Oke, paste. Kita ke analyze lagi, non parametric lagi, one sample KS lagi. Oke. Nah, nilainya udah, ini kan sebenarnya udah normal ya, tapi kita tingkatkan lagi ya, masih bisa ditingkatkan ya. Ini 0,200 ini artinya dia mentok normal ya. Baiknya untuk triknya lagi kita freeze lagi, view freeze ya. Oke. S5 biar kelihatan ya header atasnya ya. Oke. Kita cek lagi. Oke, nah ini bagusnya ya seperti ini saja ya. Nah, kita lanjut ke variabel X4. Oke, kita robah sedikit ya. Oke, kita cek lagi Ctrl C panah bawah, panah kanan ya. Oke, ini 0,003 ya untuk X4-nya 0,003. Nah, 0,003 masih ya. Coba kita copy lagi. Nah, kita paste lagi di sini. Oke, agak sedikit lama karena datanya itu dan variabelnya itu sangat banyak ya, ada 5 ya. Analyze lagi non parametric one sample KS.
Oke, udah meningkat ya menjadi 0,057. Kita tingkatkan sekali lagi. Oke, kita cek lagi. Paste di sini. Non analyze, non parametric one sample KS ya. Oke. Nah, bisa kakak lihat untuk S4-nya udah mentok normal ya. Sekarang lanjut kita ke analyze lagi. Oke, sudah kita perbaiki sedikit ya. Langsung Ctrl C panah bawah, panah kanan lagi, Ctrl C lagi, kita paste lagi di sini ya. Paste, analyze, regresi linear ya. Oke. Kita cek ya. Nah, biarkan saja dulu. Nah, ini ada S3. Nah, ini S3-nya udah berangsur, S4-nya udah berangsur, S5-nya udah berangsur. Kita cek lagi non parametriknya untuk S3 ya. Oke. Nah, udah berangsur naik ya, 0,042 ya. Kita cek, aduh. Oke, kita ke S3 Lars ya. Oke, sudah perbaiki S3, Ctrl C panah bawah lagi, Ctrl C lagi, langsung lagi di paste di sini. Bentar ya. Nah, paste, analyze lagi non parametric one sample KS. Oke. Nah, nilainya sudah menjadi 0,168 ya. Nah, ini dia. Tinggal dua variabel lagi ya, atau kita bikin signifikan dulu deh supaya lebih cepat ya. Kita bikin signifikan X4 dan tetap dia akan normal ya. Nah, S4 kita bikin dia signifikan. Kita cek dulu nih, analyze regresi linear. Oke. Nah, di sini bisa dilihat ya. Kita mau bikin dia yang S4 ini signifikan ya. Langsung saja. Oke, langsung saja kita rubah datanya. Kita ke Oke, sudah kita rubah. Langsung lagi kita cek lagi, Ctrl C panah bawah, panah kanan lagi, Ctrl C, kita paste lagi di sini. Paste, analyze, non parametrical lagi. Kita ke regresi dulu ya, kita cek dulu. Nah, di sini bisa kakak lihat ya. Nah, X4 dan X5-nya sudah signifikan ya. Nah, untuk S2 ini sebenarnya signifikan ya, tapi di sini kan pengaruh negatif ya. Jadi pengaruh positif dan pengaruh negatif itu bisa sama-sama signifikan ya, tapi kesimpulannya itu berbeda ya. Artinya jika di pengaruh positif, jika X-nya meningkat maka Y juga akan mengalami peningkatan. Jika X menurun maka Y juga akan mengalami penurunan. Tapi kalau pengaruh negatif dia berbanding terbalik ya. Artinya contohnya seperti ini nih. Pengaruh misalnya ya, ini misalnya pengaruh konflik keluarga terhadap kinerja ya, kinerja seorang karyawan ya. Nah, itu kan kalau secara logika kannya dia berpengaruh negatif ya, artinya nggak mungkin juga ya dibikin pengaruh positif, nggak mungkin juga semakin meningkat konflik maka kinerja juga akan semakin meningkat. Nah, itu kan menjadi rancu ya. Artinya ya bisa diasumsikan juga ya respondennya itu psikopat ya. Kalau misalnya pengaruh misalnya dia pengaruh negatif, misalnya dia pengaruh negatif ya variabelnya, tapi dibikin pengaruh negatif ya, tapi dibikin pengaruh positif ya. Oke. Nah, oke. Kita cek lagi, analyze lagi non parametric one sample KS ya. Sebentar ya. Analyze non parametric one sample KS ya. Oke. Nah, di sini bisa dilihat ya. Ya, untuk S5-nya sedikit turun ya, karena juga S5-nya juga saya edit tadi sedikit ya. Gampang aja caranya ya, kita edit lagi sedikit ya untuk S5.
Oke, kita copy lagi, langsung lagi di paste di sini ya. Oke, kita paste lagi. Paste. Nelas lagi non parametric count sampel KS ya. Oke. Nah, nilainya 0,081. Kita cek lagi analyze regresi linear. Nah, ini dia. Jadi ya saya sampai sini aja ya. Nah, kalau saya bikin ini semuanya sig, nanti waktunya malah makin lama. Kalau makin lama kuota kakak makin habis ya. Pokoknya di sini X4, X5 sudah signifikan dan juga normal semua ya, atau normal per variabel juga, yaitu S3, S4, S5 dan Y ini normalnya per variabel ya. Nah, untuk S1, S2 ini sebenarnya bisa dibikin juga normal ya, tapi nanti videonya jadi kepanjangan ya. Oke. Sekian dulu ya dari saya ya, dan juga kalau misalnya ya kakak pengen ingin berkonsultasi dengan saya, kakak bisa hubungi saya lewat WhatsApp ya, saya 24 jam. Artinya selama video ini masih ada ya, berarti saya masih bersedia ya untuk melayani kakak-kakak semua. Misalnya ada yang terkendala pada datanya ya, hubungi saja saya lewat WhatsApp ya, saya standby 24 jam. Oke, udah sampai di sini saja video saya. Hubungi saja ya langsung WhatsApp saya standby ya 24 jam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.